mengagungkan atau memuliakan ilmu. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dua muqaddimah dari penulis hafizahullah taala terkait tentang masalah ini. Ya, yang kesimpulannya siapa yang memuliakan ilmu, maka ilmu itu akan memuliakan dia. Sebaliknya, siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak akan memuliakan dia. Ya. Baik, sekarang kita lihat ya kesimpulan yang pertama yang disebutkan. Qala al-musannif rahimahu hafizahullah taala al-ma'qidul awwalu. Kesimpulan yang pertama. Seorang yang belajar harus tahu ya dari kesimpulan-kesimpulan ilmu. Kesimpulan yang pertama adalah tathiru wi'a'il ilmi wa huwal qalbu. Membersihkan tempat ilmu itu. Membersihkan tempatnya ilmu itu. Yaitu hati. Ya, yaitu hati. Ya, jadi orang kalau mau berhasil ya di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, dia harus senantiasa perhatikan tempat ilmu itu. Ya, dia harus perhatikan dari tempat ilmu itu. Makanya dikatakan, perhatikan, wa bihasabi taharatil qalbi yadkhulul ilmu. Ya. Ilmu itu masuk ya kepada seseorang itu disesuaikan dengan kadar sucinya hati. Kadar sucinya hati. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Kapan hatinya, apabila hatinya bertambah sucinya, bertambah bersihnya, maka penerimaannya terhadap ilmu itu lebih bertambah juga. Artinya apa? Semakin hati seseorang bersih dari penyakit-penyakit, sebentar akan disebutkan. Apa dari kotoran atau penyakit-penyakit hati itu. Jadi seseorang semakin hatinya itu jauh dari penyakit-penyakit, maka hati juga akan mudah menerima ilmu. Ya, mudah menerima ilmu. Seperti itu. Kemudian kata beliau, "Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi." Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, ingat, perhatikan. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia memperbaiki dari keadaan batinnya. Ya. Memperbaiki dari keadaan batinnya. Wa yutahhir qalbahu, dan mensucikan hatinya min najasatihi, dari najis-najis. Ya. Saya ulang ya. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu, hendaknya dia memperbaiki keadaan batinnya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan mensucikan hatinya dari najis-najis. Fal ilmu jauharun latifun. Maka ilmu itu adalah permata yang sangat indah. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Tidak akan cocok kecuali untuk hati yang bersih saja. Ya, Masya Allah. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat bersih. Ya.
bagaikan emas yang sangat bersih, tidak cocok ditempatkan kecuali pada hati yang bersih juga. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ya, kalau seseorang mau bagus di dalam belajarnya, yang paling pertama, kesimpulan yang pertama yang harus dia perbaiki, bagaimana dia bisa mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran. Nah sekarang, karena di sini beliau, hafizahullah ta'ala, berbicara tentang apa namanya, najis-najis atau kotoran-kotoran pada hati itu, maka di sini disebutkan, ya, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Sucinya hati itu, ya, sucinya hati kembali kepada dua perkara yang sangat besar. Ya, jadi bagaimana cara membersihkan hati? Ya. Ya. Caranya dengan memperhatikan dua pokok yang sangat besar. Dua pokok yang sangat besar. Ahaduhuma, yang pertama, taharatuhu min najasati syubhat. Dia harus memperhatikan apa? Kesucian hatinya dari kotoran-kotoran syubhat. Sebentar kita akan jelaskan. Yang kedua, wal akharu taharatuhu min najasati syahawat. Dia harus perhatikan hatinya, dia bersihkan dari kotoran-kotoran syahwat. Ini dua penyakit hati yang sangat berbahaya. Ya. Ya, dua penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit apa? Syubhat dan penyakit syahwat. Ya. Kapan dua hal ini, ya, ada pada hati seorang penuntut ilmu, maka ini berbahaya. Hal yang berbahaya. Apa itu syubhat? Kita jelaskan dulu sedikit ini ya, tentang dua penyakit ini. Ya. Penyakit syubhat itu artinya kesamaran. Ya. Ya, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, syubhat itu artinya iltibasul haqqi bil batil, ya, wa ikhtilatuhu hatta la yatabayyan. Mencampur adukkan antara kebenaran al-haq. Saya ulang. Syubhat itu artinya apa? Menyamarkan, mencampur adukkan antara al-haq, kebenaran, dengan kebatilan. Ya. Sampai dua hal ini tidak jelas. Ya. Itu syubhat namanya. Ya. Sesuatu yang di dalam agama itu jelas-jelas ada dalilnya. Ya, ada dalilnya dari Al-Quran dan dari Sunnah. Tapi orang ini datang dengan apa? Mengambil dalil-dalil lain, ya, dengan tujuan suatu yang diharamkan ini bisa menjadi boleh. Kenapa? Dengan syubhat. Dia campur adukkan antara kebatilan dengan apa namanya? Antara al-haq dengan batil. Itu syubhat, ya, syubhat. Ya. Kalau syahwat, kalau penyakit syahwat, itu artinya dia lebih mendahulukan syahwat, taqdimul hawa ala ta'atillahi wa mardatihi. Lebih mendahulukan keinginannya, hawa nafsunya dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia lebih mendahulukan hawa nafsu daripada apa? Ketaatannya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dua penyakit ini, syubhat dan syahwat, itu semuanya disebutkan ya dalam Al-Qur'an. Disebut sebagai penyakit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Iya. Saya ulang, penyakit syubhat dan penyakit syahwat ini kedua-duanya disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai penyakit. Sebagai penyakit. Iya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Ahzab, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun." Ya, janganlah engkau rendahkan ucapanmu. Ya, maksudnya ini terkait tentang apa? Orang yang berbicara kepada perempuan yang berbicara kepada laki-laki. Jangan kamu lembutkan ucapanmu di hadapan mereka. Fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun, sehingga terbetik pada hatinya penyakit. Ya, ini ayatnya, ada ayat sebelumnya, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ya, terkait tentang para sahabat ketika mereka ingin menanyakan sesuatu kepada istri-istri Nabi SAW, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, apabila engkau bertanya tentang sesuatu, maka bertanyalah di balik tirai, di balik hijab. Ya. Datang ayat ini apa? Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan terjadi penyakit di dalam hati, yaitu penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad." Fazadahumullahu marad. Ketika hati mereka berpenyakit, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan dari penyakitnya. Iya. Adapun terkait tentang syubhat, ya, disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Adapun orang-orang yang terdapat di dalam hatinya marad, penyakit asyubhat, ya, fazadathum rijsan, maka bertambahlah dari kotoran-kotoran mereka kepada rijis yang lain, wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ini terkait tentang penyakit asyubhah. Ya. Dan perlu diketahui, ya, bahwasanya penyakit syubhat itu jauh lebih berbahaya dari penyakit syahwat. Ya, jauh lebih berbahaya dari penyakit syahwat. Kenapa? Karena penyakit syubhat ini apabila sudah menjangkiti hati seseorang, itu sulit, jarang orang yang bisa terlepas darinya. Ya. Kenapa? Karena dia anggap apa yang dia lakukan yang menyelisihi dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah sebuah kebenaran. Ya, makanya orang-orang yang melakukan bid'ah, orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, itu kan asal pokok yang menjangkiti mereka adalah penyakit apa? Syubhat. Tersamarkan antara apa? Al-haq dengan yang batil. Jadi dia misalnya seperti ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang senang berbuat perkara baru dalam agama, dia menyangka itu adalah apa? Kebaikan. Makanya disebutkan oleh para ulama, orang yang terkena penyakit syubhat itu lebih berbahaya daripada terkena penyakit syahwat. Kenapa? Karena kalau dia sudah terkena penyakit syubhat, itu kebatilan dia anggap sebagai hal yang benar. Ya. Beda dengan orang yang terkena penyakit syahwat, orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beda? Dia tahu, orang ini tahu dirinya
berada di atas kejelekan. Ya. Orang yang minum khamar, pelaku maksiat, pelaku dosa, dia menyadari dirinya, saya ini bersalah. Saya ini orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan itu, kalau dia menyadari dirinya sebagai orang yang bersalah, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan gampang baginya apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para ulama menyebutkan penyakit syubhat itu jauh lebih berbahaya daripada apa? Penyakit asyahwat. Ya. Di sini ada ucapan yang sangat indah ya dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sebelum kita lanjut, disebutkan dalam kitab beliau Al-Fawaid. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, dakhalan nasun nar min salasati abwabin. Ya. Manusia itu masuk ke dalam neraka itu melalui 3 pintu. Saya ulang. Manusia masuk ke dalam neraka itu melalui 3 pintu. Pintu yang pertama, babu syubhatin awrasat syakkan fi dinillah. Pintu yang pertama pintu syubhat. Ya, pintu syubhat. Di mana pintu syubhat ini akan membuat dia ragu di dalam beragama. Subhanallah. Jadi orang yang terkena penyakit syubhat itu akan mewariskan pada jiwanya keraguan di dalam beragama. Keraguan di dalam beragama. Kenapa ragu? Kenapa ragu? Karena tersamarkan. Iya, antara al-haq dengan kebatilan. Kemudian pintu yang kedua. Wababu syahwatin awrasat taqdimal hawa ala ta'atihi wa mardatihi. Pintu yang kedua adalah pintu syahwat yang mewariskan mendahulukan dirinya, hawa nafsunya. Lebih mendahulukan hawa nafsunya dibanding melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu yang ketiga adalah ghadab. Marah. Marah ini mewariskan permusuhan terhadap makhluk yang lain. Terhadap manusia yang lain. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, 3 pintu manusia itu bisa masuk ke dalam neraka. Ya, melalui pintu syubhat. Yang kedua melalui pintu syahwat. Dan yang ketiga melalui pintu amarah. Ya. Pokoknya kalau kita perhatikan, ya, kita renungi, apapun yang terjadi berupa dosa dan maksiat, kesyirikan, bid'ah, iya, minum khamar, berzina, semuanya, dosa apapun, itu tidak pernah lepas dari 3 ini. Ya, dari 3 pintu ini. Ya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala simpulkan, inilah 3 pintu yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka. Maka seorang yang ingin hatinya selamat, ya, apalagi sebagai penuntut ilmu, ya harus dia jauhkan dirinya dari apa? 2 penyakit ini. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Jelas ini ya? Terkait tentang apa? Syubhat dan syahwat. Baik, kemudian kata al-muallif hafizahullah taala, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin fi mithlik, atau min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nadharillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Ya. Kalau kamu malu makhluk itu melihat bajumu itu kotor, pakaianmu kotor, ya biasanya kan kalau orang malu, biasanya kalau ada orang kotoran pada bajunya, dia malu. Jangan sampai orang ini melihatnya, orang lain melihatnya. Kalau kamu malu seperti itu, maka harusnya apa? Fastahi min nadhrillahi ila qalbik. Hendaknya engkau lebih malu lagi
Allah Subhanahu wa taala melihat hatimu dalam keadaan apa? Kotor. Maksudnya kotor dari penyakit itu tadi, syubhat dan syahwat. Wa fihi, dan padanya terdapat penyakit, ya, dosa-dosa dan penyakit-penyakit. Fa fi sahihi Muslimin, di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalilnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Tidak melihat kepada harta-harta kalian. Dalam riwayat yang lain dikatakan Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu tidak dilihat dari apa? Penampilannya, enggak. Mau besar, kecil, ya, tinggi ataupun pendek, kurus ataupun gemuk, itu Allah tidak perhatikan yang itu. Allah tidak nilai fisik seseorang. Tetapi yang dinilai apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Nah, ini dari sini menunjukkan, dari hadis ini menunjukkan pentingnya seseorang itu memperhatikan apa? Keadaan dirinya. Keadaan dirinya. Dan amalan hati itu sangat penting, ya. Sangat penting bagi seseorang. Ya. Dari mana pentingnya? Ada dalam kehidupan dunia ini, kadang ada amalan, ya. Kadang ada amalan oleh pandangan manusia itu sangat kecil. Ya. Pandangan manusia kepadanya sangat kecil. Amalan yang dianggap kecil, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya, antum pernah dengar kisah hadis perempuan yang melihat anjing kehausan? Ya, terus dia turun ke ke sumur ambil air. Dia isi kondeknya dengan apa? Air, dia kasih minum anjing. Disebutkan dalam hadis itu perempuan ini apa? Diampuni dosa-dosanya, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kalau orang melihat dia memberi minum apa? Anjing. Kenapa bisa diampuni? Itu kaitannya tentang apa? Hatinya. Ya. Mungkin di saat dia memberi minum, tidak ada orang yang melihatnya. Sehingga betul-betul apa? Muncul keikhlasan di dalam hatinya. Iya. Itu nilai apa? Amalan-amalan hati, nilai keikhlasan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, antum pernah dengar kisah 3 kelompok manusia yang paling pertama dipanggang di api neraka. Pernah dengar? Itu amalannya apa? Amalan-amalan besar. Ada apa? Pembaca Al-Quran. Ada orang dermawan. Ya, orang-orang yang rajin bersedekah. Apa lagi satunya? Hah? Apa? Apa? Orang yang berdakwah, orang yang menuntut ilmu. Ini amalan-amalan besar. Tapi kenapa Nabi SAW katakan apa? Orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka. Karena apa? Sesuatu yang bermasalah di dalam hatinya. Ya, makanya kata sebagian salaf apa? Rubba amalin sogirin tukabbiruhu an-niyah. Kadang ada amalan itu kecil. Manusia melihatnya sepele. Sedikit. Tapi menjadi besar. Disebabkan karena apa? Niatnya. Sebaliknya, wa rubba amalin kabirin. Ada juga amalan yang mungkin kalau pandangan manusia itu sangat besar. Tapi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecil pahalanya disebabkan karena apa? Niatnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran pentingnya seseorang itu memperhatikan dari keadaan hatinya. Ya, keadaan hatinya. Maka orang yang belajar, ya, orang yang menuntut ilmu agama, yang paling pertama Syekh sebutkan di dalam bukunya ini,
bagaimana seorang penuntut ilmu itu memperhatikan, membersihkan tempat ya tinggalnya ilmu itu. Ya, supaya bisa dia berhasil dalam perjalanannya menuntut ilmu. Ya, jangan seperti yang kemarin yang kita contohkan apa? Yang Syekh contohkan, mengikat kedua tangannya dan meniup dengan mulutnya. Ya, orang yang tenggelam. Baik, kemudian man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla. Ya. Siapa yang kata Syekh hafizahullah taala, barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu layak untuk menetap di dalam hati tersebut. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Sebaliknya, siapa yang tidak membersihkan hatinya dari kotorannya, malah dia membiarkannya, maka ilmu itu tidak akan menetap di dalam hatinya. Ilmu tidak akan menetap di dalam hatinya. Kemudian Syekh sebutkan ucapan Sahal ibnu Abdillah At-Tasturi. Qala Sahal ibnu Abdillah, haramun ala qalbin ay yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Kata Sahal bin Abdillah rahimahullah taala, diharamkan untuk cahaya itu masuk ya dari hati seseorang, wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Padahal di dalam hati itu ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak senangi. Allah benci. Jadi diharamkan ya seseorang itu, hati seseorang mendapatkan cahaya ilmu kalau masih ada di dalam hati itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak senangi, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Bisa dipahami ini ya? Iya, diharamkan. Artinya apa? Tidak akan mungkin berkumpul antara hak dan batil dalam satu hati. Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu. Kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi kita tidak menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Makanya tidak akan bisa kita dapatkan. Orang yang ingin belajar, dia harus jauhi dari dosa-dosa dan maksiat. Jauhi dari perkara syubhat-syubhat. Seperti itu maksudnya di sini. Ya. Kenapa? Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan mungkin diberi kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala ya, pernah mengadukan tentang jeleknya hafalannya kepada gurunya Waqi'. Ya. Apa nasihat gurunya? Ya. Nasihat gurunya kepada Imam Syafi'i, Waqi' berkata kepada Imam Syafi'i apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'ta bil 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin diberi kepada orang-orang yang bermaksiat. Tidak mungkin diberi kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka ini kesimpulan yang pertama yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala terkait tentang kesimpulan di dalam mengagungkan ilmu. Ya. Jadi ini patut untuk kita renungi bersama ya, terkait tentang apa? Memperhatikan keadaan hati di dalam belajar. Jangan belajar menuntut ilmu ingin mendapatkan gelar ustadz ya, atau belajar ingin niatnya karena ingin diangkat, cinta ketenaran di tengah manusia. Ya, ini semua apa? Hal-hal yang berbahaya, penyakit-penyakit hati yang harusnya setiap penuntut ilmu membersihkan dari niat-niat yang seperti ini. Jadi ini mungkin dulu ya sedikit terkait tentang kesimpulan yang pertama, yaitu membersihkan bejana dari ilmu itu, yaitu hati kita, ya, hati kita. Taib. Ini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Masih ada 19 ya? Ya mungkin